Halo YouTube, kembali lagi di channel Cuma Hobi ya, channel yang udah mulai Nge-up lah ya, nge-up ke atas ya. Ya. Nah, ini sekarang kita punya mobil Jeep Wrangler Rubicon. Gimana mobilnya? Ini dia. Sekarang kita bakalan bahas eksteriornya dulu. Gimana menurut abang jago kita eksteriornya kayak mana? Nah, memang siap-siap hari kena prank di sini ya. Hari kena prank ya. Memang kalau di sini ya, ini aku peringatkan dari awal nih ya. Ini semalam baru bilang, ini Rubicon yang hari ini kita review ya kan. Jadi jam-jam tinggi kita nggak sempat belajar lagi mobil ini. Oke, nah, langsung aja nih ya. Kita bakalan bahas eksteriornya nih. Gimana eksteriornya menurut ini Bogel nih? Mobil ini dari sisi depan nih ya, memiliki grill ciri khas dari Jeep, yaitu 7 apa nih, sela namanya grillnya nih ya. Tujuh sela-sela gitu Nah, ya. 7 sela-sela nih. Nah, ini lampunya masih apa ya? Halogen. Halogen. Ya, lampunya masih halogen, terus dan fan masih bolam juga. Bolam biasa ya kan. Fog lampnya juga nih. Fog lampnya termasuk nih. Bolam. Ini ciri khas mobil Amerika. Amerika ini memiliki Oh iya. apa namanya, cat mata kucing apa namanya? Iya, intinya ini memang standarnya USDM ya. Benar. Bempernya nih guys, Ya. plastik guys. Plastik. Cuman mau kalian duduk kayak gini, mau kalian berdiri di sini, ini Nggak ada kuat, masalah sih. kuat mobil ini. Kuat ya. Nah, Tapi ya inilah ciri khas dari Wrangler Rubicon, Wrangler Sahara atau Wrangler Sport ya. Memang Iya, dia iya, punya ini ya. Dan ini memang kebetulan Wranglernya Wrangler Rubicon ya. Memang ini bukan tempelan guys ya, ini bukan tempelan, bukan di stiker-stiker apa nih. memang benar-benar Ya. yang ininya ya. Kita Terus, masuk ke sisi sampingnya. sampingnya, boleh, samping. Dari fender nih. Fender sama nih, kayak bahan depan plastiknya sama nih modelnya, cuman tetap kuat ya kan. Ya, Habis itu apa lagi nih kita bahasnya? Ciri khas lagi dari mobil Jeep, engsel pintunya ditaruh, dinampakkan memang ya kan. Itu ciri khas yang nggak akan. Memang gini, ini bisa dicopot, Bogel. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau off-road, kita mau copot pintunya ini gampang aksesnya, tinggal masukin kunci L ya. Bisa dicopot. Terus ini juga kacanya bisa direbahkan ke depan. Depan ini tidurkan di Iya, sini. Inilah gunanya apa itu ya? Ini untuk penyangganya, jadi engsel kacanya tuh di sini. Iya. Jadi mobil ini bisa ya kayak di film-film Amerika berburu itulah ya. Betul. Kalau di Indonesia biasa Bogel berburu wanita. Ini ada emblem guys. Cuma aku nggak tahu nih. Ini mungkin kalian bisa jelaskan emblem ini memiliki arti apa nih? Ini memang emblem yang ada pegunungan di Amerika. Jadi dia memang karena dia di Amerika mungkin ya dipakai ya. Kalau permasalahan lebih jauhnya kita belum pernah main-main ke workshopnya Jeep di sana ya. Iya. Ayo kalian subscribe biar kita ke Amerika langsung ya. Ke Jepang ya, ke tempat baik-baik mobil bersejarah ya. Nanti kita kalau misalnya tembus 1 juta subscriber kita ke Jepang nih. Makanya kalian jangan lupa subscribe. Kalian kasih tahu sama keluarga-keluarga kalian. Kita kayak kakinya dulu nih. Oh, kayak kaki nih ya. Nah, ini memang velgnya udah velg diganti pakai velg aftermarket ya. Iya. Dia pakai ban Extreme Nito, bannya dari Jepang. Dan kalian tahu lah harganya berapaan ya. Velgnya juga XD series yang original. Kemudian kalau dari segi suspensi ini nggak ada yang di otak-atik ya, Bogel ya. Masih Dia standar memang pakai suspensi yang standar, belum ada di taruh lift kit ataupun diganti shocknya dengan shock yang aftermarket yang untuk off-road. Tapi ini enggak, memang biar manis saja gitu kesannya. Kemudian, nah kalau yang Wrangler Rubicon, dia nggak memiliki tangga nih. Nah, dia nggak memiliki footstep. Kalau yang Wrangler Sport atau Sahara di sini ada footstepnya, nyambung. Nah, nyambung dia. Karena memang Rubicon ini dipersiapkan untuk medan-medan off-road yang berat. Jadi kalau misalkan ada footstep, otomatis kan mengganggu off-road kita. Off-road kita sendiri. Kita mau naik ke batu, nyangkut. Nah, jadi kalau cuman dipakai besi gini, jadi ya lebih aman lah. Nah, gitu. Terus ini spionnya juga masih manual ya, nggak otomatis. Mobil harga segini spion masih manual ya. Terus kalian juga nggak boleh lembut-lembut kalau naik mobil nih. Kalau Mini Cooper mungkin karena frameless harus nutupnya pelan gitu. Ini kalau pelan nggak kuat. Jadi baru kuat kalau mobil ini semuanya pakai tenaga ya. Pakai tenaga. Buang-buang uang 1 miliar tapi demi hobi off-road itu nggak apa-apa lah ya. Harga mobil ini 1 miliar 200 dan nggak turun-turun harganya. Maksudnya harganya di segitu-segitu aja. Memang untuk invest hampir bisa. Semua Wrangler gitu. Contoh sekarang kayak Wrangler TJ ya, kayak punya Bang Pak Aji Andre. Halo Pak Aji. Jadi memang harganya bahkan sekarang lagi naik-naik terus nih. Ya gitu ya. Nah gitu. Terus dia di belakang juga ini mobil ini ya modern tapi ada semi-semi klasiknya tetap selalu dapat ya. Contoh kayak
tutup Tutup tangki. tangkinya klasik, desain mobilnya dari tahun 41 sampai sekarang ngotak gitu-gitu aja kan, makanya mungkin itulah membuat mobil ini nggak bosan kita lihatnya, Iya, karena nggak iya, ada iya. yang terbaru atau apa gitu ya. Betul. Nah, terus sekarang kita masuk ke bagian belakangnya nih. Coba bagian belakangnya gimana nih, Bogel nih? Ini dari lampu lah kita dulu kan. Lampu masih halogen ya. Iya, Halogen, lampu rem, lampu mundur, lampu sen semua. Termasuk lampu kabut juga, Lampu dia kabut ya. masih halogen ya. Nah, ini habis itu di sini Ada ban serap. ciri khas ya kan mobilnya. Kalau misalnya Jeep nggak pakai ini nggak Jeep kayaknya ya kan. Rasanya sih gitu. Nah, jadi Rasanya sih gitu. ada ban serep lah kalau kita bilang di cover dengan rapi Iya. dengan Jeep. Iya, Tuh, tulisannya. emblem lambang Jeep lah, nama Jeep lah, tak apalah namanya Kalau tuh kan. bahasa Aceh, Jeep itu minum. Jeep Jeep. kopi. Nah, ini kita masuk ke bagasinya ya. Sistem pembukaannya gini ya. Iya, kayak Prado kemarin ya. Nah, ini dia di sini bagasinya memang nggak luas ya. Paling cuma masuk satu koper. Ini di belakang ini kanvas nih teman-teman. Jadi kalau kita mau pakai yang soft topnya, kita bisa bongkar ini yang hard topnya, kemudian kita bisa masang yang soft topnya. Iya. Nah, jadi ini karena memang Tapi ini punya yang peralatan mobil, maksudnya ini memang taruh di mobil. untuk kawan-kawan yang ingin membeli Rubicon ini bawaan kan, bukan kita beli lagi kan. Ini bawaan. Bawaan Ini ya. bawaannya dari Jeepnya, memang dia tetap dapat soft top. Iya. Nah, kemudian ini bagasinya ya seperti yang udah kita bilang tadi ya, memang kecil ya bagasinya. Terus di belakang dia juga punya subwoofer ya. Lain sih di belakang nggak ada yang kita bahas sih. Ya karena memang mobilnya terlalu simpel ya. Kemudian dari atas dia cuman punya wiper ya, termasuk defoggernya juga dia udah punya, ada stop lampu stop, udah selesai. Nggak ada yang Wah. lain yang wah gitu, nggak ada. Karena dia tetap yang wah, yang paling wah itu ya tetap di off-roadnya. Off-roadnya Ini kita naik kayak gini tadi ya santai aja, nggak perlu effort banyak ya. mobil ini memacu adrenalin ya. Benar. Jadi untuk umur-umur yang 80-an kalau bisa nggak usah pakai mobilnya, kecuali apa ya? Iya. Orang Panggo di sana ya. Dari jenderal kita ya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke bagian interiornya. Nah, ini interiornya ya. Iya. Ini seperti yang udah dibilang tadi, mobil ini memang simple ya. Ini juga di sini bahannya sih bahan-bahan keras semua, tapi bukan bahan yang Keras yang murahan ya. murahan sih. Maksudnya memang solid sih ya, karena ya mobilnya juga memang CBU Amerika ya. Kemudian kalau dari bahan sepertinya yang soft touch hanya di jok ya. Di jok. Dan di sini nih, dan di handrest. Oh iya, Sama ini boxnya ya. Nah, kayaknya cuman di sini aja sih yang soft, sama ini nih. Nah, punya cover untuk roll barnya. Iya. Cuman ini sisanya sih nggak Tapi ada kalau yang... ini apa? Kalau ini nggak soft top, soft touch, kena kepala, pening juga. Nggak juga. Nah, cuman itu doang sih yang soft touch, lain sih nggak ada. Ini 4x4-nya, ini transmisinya dia 5 percepatan ya. Nah, cuma itu doang. Nah, sekarang karena mobil ini dalamnya ya cuman segini aja, kita bakalan masuk ke sesi berkendaranya. Nah, mobil ini dia berkapasitas mesin 3000 cc V6 dan dia memiliki HP sekitar 230 HP. Kemudian dia memiliki torsi 280 Nm, 285 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sekitaran itu. Mesinnya apa ya namanya? Pentastar. Nah, Pentastar. Sampai gue bilang simpati star. Ya, mesin ini dia Pentastar ya, memang mesin legendarisnya dari Jeep ya. Karena mesin ini dari 4000 cc turun ke 3008, dari 3008 turun ke 3600, yang ini JK yang terakhir keluar 3000 cc. Habis ini kelar dan dia langsung keluar yang varian JL ya. Oke, teman-teman semuanya, kita sekarang udah di dalam Wrangler Rubicon ya. Rubicon ya, bukan tempel-tempelan. Oh, ya. Jelas sekali, bukan yang tempel-tempelan ya. Banyak sekarang soalnya yang tempel-tempelan, entah kurang duit, entah nggak bisa sanggup beli Rubicon. Cuman beli stiker sanggup dia, 10 biji sanggup dia beli stiker. Memang sih ya memang sangat disayangkan ya. Tapi ya gimana ya, soalnya memang harga Wrangler Rubicon dengan harga Wrangler Sport ini terpaut harganya jauh kali ya. Mungkin bisa ketemu VRZ lah di tengah, kalau Dari rentan harganya ini. Iya, kurang lebih jauh ya. Lumayan jauh. Nah, jadi kalau dari segi kenyamanannya gimana nih? Jadi, Bogel. Hari ini kita akan membahas segi kenyamanan yang akan dibahas oleh seseorang yang memang kalian sangat kagumi. Widih. Jadi kita akan langsung saja membahas segi kenyamanannya. Kenyamanannya kalau dibahas nggak ada nyaman sama sekali. Dia
Goyang ya, memang goyang ya. Habis itu suara bannya terasa ya, suara bannya. Ini sih sebenarnya terasa bannya itu karena kita pakai bannya MT ya. MT. Kalau kita pakai bannya AT, mungkin nggak terasa kayak gini. Berarti mobil ini bannya sudah diganti nggak sesuai dengan bawaan pabrik lagi? Nggak, tadi kan kita udah lihat tuh di luar. Nah, di luar kan memang dia jelas ya bannya MT ya, dan udah tadi Bogel yang menjelaskan spek bannya. Oh gitu ya. Peleknya keren ya? Jelas lah kan, peleknya juga ori ya. Oh gitu ya, anak cewek ya. Nggak, tapi nggak Aryan nih, nggak Aryan. Oh enggak, ya? Kalau ini memang nggak harian ya, memang untuk palingnya sekali aja gitu ya. Nah ini dari segi berkendaranya ya, ini sebenarnya mobil ini untuk dikendarai sebenarnya sulit. Fun to drive-nya nggak ada sama sekali. Nggak ada ya. Karena ini bisa kita lihat setirnya aja, direct-nya itu luar biasa agak-agak mengkhawatirkan ya. Mengkhawatirkan. Iya. Tapi kalau dari segi horsepower-nya kan mobil ini 230. Itu terbukti. Nih ya, kita benam ya. Boleh kita tes. Jalannya kosong. Kita tes. Ini kencang loh. Ya gitulah intinya. Dan memang ini semakin mobilnya kencang semakin sulit dikendarai. Sangat sulit. Gitu ya. Ini setir aja kalau kalian bisa nampak ini tangan nih nggak pernah nih serius ini megang setir nih. Biasa santai gini ya. Iya, karena kita tahu ya mobil ini gimana sulitnya untuk dikendarai ya. Terus kalau permasalahan menyanggih memang mobil ini nggak ada ya, karena memang kita tahu mobil ini memang diperuntukkan untuk off-road ya. Jadi kayak kursi dia masih ya manual gitu ya, nggak ada canggih-canggihnya, nggak ada elektrik. Menggunakan otot lah ya kan. Karena kemungkinan di saat mobil ini dipakai off-road, siapa tahu nanti air atau lumpur masuk ke dalam, kena elektrik. Kalau misalkan elektrik mungkin kan lebih ribet. Dari kita rencana ingin membersihkan mobil jadinya punya penyakit yang baru. Betul, tapi yang kita ketahui mobil ini tahan airnya ya. Ini istilahnya waterproof lah. Isunya sih gitu, tapi coba kita nanti mungkin kita tes ini. Kita akan ke laut, akan kita cemplungi mobil ini mungkin ya. Tunggu nanti di saat udah 10 juta subscriber ya. 10 juta kita siram mobilnya. Tapi kalau nggak 10 juta subscriber kan kita agak kurang berani gitu ya. Kita harus, tapi ya ini ya, kita harus memanfaatkan fungsi yang diberikan oleh pabrik gitu ya. Nah. Tapi ada sedikit nih yang paling buat aku berkesan di mobil Apa ini. Apa tuh? Audionya cuy, enak. Audionya dari apa nih? Alpine ya? Oh, dia jelas lah. Itu salah satu yang paling aku suka di mobil ini ya. Memang suara audionya itu luar biasa. Nice ya. Udah dengar tadi ya? Udah dengar. Kita kan kalau ngehidupkan lagu Semarang. Kalau dari konsumsi bahan bakarnya nih, kalau di dalam kota, enggak, tapi gini, Bogel, aku pernah baca artikel, katanya, aduh ini, ya gitulah, suspensinya ya keras ya. Aku pernah baca di artikel, teman-teman, katanya mobil ini 1:10. 1:10 dari mananya? Oh, konsumsi bahan bakarnya. Ini yang udah jelas di dalam kota itu makan bahan bakar itu 1:4 sampai 1:5. 1:4, 1:5. Itu apa pengaruh misalnya jenis bahan bakar misalnya? Enggak. Dia kalau ya? permasalahan bahan bakar itu kan dia hanya dipengaruhi aja di mesin, sama semakin bagus oktan yang kita pakai itu kan semakin bagus juga akselerasi mobilnya. Cuman dari segi itu aja. Berarti irit ke irit nggak ada urusan ya, itu. ada maksudnya. Jadi memang mobil ini ya luar biasa boros. Mungkin untuk luar kotanya itu cuman sanggup mencapai 1:6 sampai 1:7 per liter. Jadi kan terbayang lah ya kalau kita jalan gitu 500 km, berapa budget yang harus dikeluarkan. Bahkan kalau misalnya dalam kota nih ya, nih misalnya aku pakai mobil ini, terus aku pakai nih 1 hari. Itu kemungkinan sore atau malamnya aku harus ngisi BBM ke mobil ini paling murah itu sekitaran 250.000 per hari. Itu mungkin biar bahan bakarnya Pertamina bukan Pertamina Dex, Pertamax Turbo. Nah, mungkin gambaran Rian lah, misalnya kawan-kawan nih yang ingin beli Rubicon nih kan. Kan Rian bilang nih kira-kira 250.000. Mungkin kan jarak setiap orang yang tempuh tuh berbeda-beda. Mungkin jarak yang Rian perkirakan tuh berapa yang 250.000 tuh Rian? Mungkin 250.000 itu paling range kilonya sekitaran 80 kilo lah kurang lebih ya. Gila nggak tuh?
Kalau VRZ Fortuner 250.000 itu 2 minggu. 2 minggu ya. Gitulah perbandingnya. Memang kalau misalkan dari sangar yang mobil ini memang luar biasa. Memang kalau di luar ya. Kalau turun dari mobil ini biasa walaupun Auto ganteng ya? muka kita muda pun dipanggil Pak gitu ya. Enggak, tapi auto ganteng ya. Auto ganteng. Tapi setidaknya kalau biasa sih aku dipanggil Mas, mungkin karena bogel mukanya tua teman-teman aku jadi ya. minta dipanggil Bang ya kan. Kalau misalnya cewek-cewek nih mobil ini kan, kita turun dari sini memang langsung bilang kapan ke rumah Bang kan. Oke, nah kita lanjutin lagi mobilnya nih ya. Terus dia spionnya ini udah elektromagnetik ya. Dia bisa redup sendiri di saat kita ada mobil belakang ya, cahaya dari belakang. Terus ini dia punya sun visor 2 ya, kiri sama kanannya ya. Terus dia atapnya ini bogel dia bisa dibuka nih. Bisa dibuka ya. Nah, dia bisa dibuka. Ya, ini mungkin mirip-mirip kayak sistem Lamborghini ya, manual ya. Kita buka harus nyimpan di rumah karena nggak ada storage untuk. Tapi Lamborghini bisa di bagasi depan ya? Enggak sih kayaknya. Yang ku tengok di vlog-vlog yang Raffi Ahmad tuh taruh bagasi depan. Bisa jadi ya, karena aku kurang tahu juga. Tapi kalau atap ini kayaknya nggak mungkin kita taruh mana-mana, otomatis taruh rumah. Betul. Terus detail-detail yang keren di mobil ini ada kayak mobil Rubicon yang lagi nanjak ya. Nanjak lagi off-road gitu kan. Terus di sini juga nggak lupa nih ada apa namanya? Grill depan. ciri khasnya Wrangler ya. 7 kis. 7, ya. benar. Terus dari instrumen clusternya ya dia simpel-simpel aja sih. Ini di sini ada range bahan bakar kita. Kemudian jarak berapa kilo lagi dengan minyak segini sisanya. Kemudian ini ada temperatur ban karena kita udah pakai velg yang aftermarket, otomatis ini udah nggak ada lagi. Oh, berarti kita perkirakan lah ya, untuk jarak tempuh berapa, soalnya tadi kan ada pengalaman juga nggak ada temperatur ban dia bocor gitu ya. Nah, kemudian di sini juga kita lihat ada beberapa info lagi ya, dan ya ini masalah sistem mobilnya oke, ini temperatur sama kompas. Nah, jadi mobil ini nggak bakal tersesat nih di hutan ataupun di lautan cinta. Karena memang dikhususkan untuk di hutan lah ya, Ya, untuk kita berpetualang, adventure ya. Intinya di hutan, di lautan cinta itu mobil ini nggak akan ini ya, nggak akan tersesat ya. Oh iya. Nah, mobil jadi ini pun dilengkapi dengan apa? Bonus Air Jordan ya? Oh, enggak ya? Nggak, oh ya, ngomong-ngomong ini, nah ini aku baru ingat nih, setir ini udah bisa tilt sama nggak bisa teleskopik. Nah, jadi mobil ini nggak bisa teleskopik Dan manual ya? Dan manual. Nah, dan otot. Otot. Tapi yang udah pasti mobil ini nggak bisa teleskopik. Nggak bisa teleskopik. Terus di sini untuk lampu udah otomatis, untuk wipernya belum. Kemudian untuk power window-nya di sini nih, agak unik nih. Auto dia berarti ya? Auto tapi hanya untuk turun, untuk naiknya enggak. Nah, kemudian AC masih sistem kompor gas ya, putar-putar ya. Kemudian di sini ada hill touch assist ya untuk kita turun ya, supaya biar nggak terlalu menerjang ya. Ya. Kemudian di sini juga ada stabil kontrolnya. Di sini ada penghangat kursi tapi nggak ada pendingin kursinya. Padahal dibutuhkan di Indonesia. Nah, itu dia. Ya. Ini untuk mengatur spion ya. Walaupun spionnya teman-teman masih manual. Nah, mobil ini punya berapa speaker nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan subwoofer. Tapi suaranya nice sekali. Memang kita serasa di ruangan ingin kita berjoget ria mungkin di situ. Iya. Dan sekali lagi nih teman-teman, kalau memang membedakan ya dari segi interior, untuk membedakan mana Wrangler mana Rubicon, bawaan pabriknya di sini di kursi dua-dua di baris driver dan penumpang pun ada tulisan Rubiconnya ya. Benar ya. Kalau yang Wrangler Sport dia bahannya itu fabric. Fabric kulit ya. Kalau ini dia kulit. Kalau yang di tengah itu namanya Wrangler Sahara. Itu nggak tahu, kayaknya sih Pak dia kulit tapi nggak ada tulisan Rubiconnya di belakang. Cuman dia yang kulit kalau nggak salah ya, kulit. Terus yang ada juga beberapa dia yang unlimitednya, ada yang edisi terkhususnya itu. Contoh misalnya edisi 10 tahun, nah itu adalah beberapa edisinya. Nah begitu. Terus apa nih yang mau kita bahas lagi dari mobil ini? Jadi kalau Rubicon itu, nah kita tadi udah bilang ya, ini kan Rubicon asli. Dia memiliki sway bar sama axle lock. Oh, fungsi di kaki-kaki ya? Iya, nah jadi kalian yang kita nggak usah ngomong lah ya. Jadi kalian yang tahu apa fungsi dari sway bar dan axle lock ini, kalian bisa tulis di kolom komentar nih. Karena kolom komentar kita udah mulai rame nih. Sama apa nih? Netizen yang mana nih? Nggak tahu, rame. Tapi banyak yang bilang, Bang, ini sekian detik. Contoh kayak Mini Cooper tuh, ada yang bilang, Bang, ini perseratusnya sekian gitu.
Nah, ini kalian coba bantu lah kan kawan kita yang nggak tahu ya, kasih tahu nih Axle lock sama sway bar ini fungsinya apa. Nah, dan ini yang nggak dimiliki sama Wrangler Sahara sama Rubicon sama yang Wrangler Sport. Kalau di belakang sih ya pasti sempit juga ya, karena mobil ini Ini tombol juga apa nih ya? Ini tombol apa nih? itu untuk membuka dan mengunci. Oh berarti setiap ya seperti mobil biasa, cuma Iya. beda bentuk aja lah ya kan, Iya, biar lebih agak beda sedikit. Benar. Kalau di belakang sih yang udah otomatis sempit ya. Sempit. Karena mobil ini juga Wrangler Rubicon yang two door ya. Tuh. 3 pintu sama bagasi lah. Kenapa ngambil yang 2 pintu nih? Biar lebih ganteng. Biar lebih ganteng ya. Lebih ganteng. Gitu. Oke, kita bakalan masuk ke kesimpulan. Nah, sekarang kita bakal masuk ke kesimpulan akhirnya. Berarti mobil ini kalau untuk daily sepertinya sih kurang cocok ya. Kurang ya untuk kenyamanannya. Ah, Cuman karena- bukan berarti kenyamanannya nggak nyaman yang buat kita nggak ingin naik mobil ini. Iya, memang mobil ini yang dimaksudkan kurang cocok untuk daily. Pertama, bahan bakarnya itu boros, kemudian memang seperti tadi kita bilang agak kurang nyaman ya. Kemudian kalau dari segi kenapa kita mau memiliki mobil ini, ya karena memang modelnya itu timeless sekali ya. Modelnya sangat timeless karena dari dulu sampai sekarang modelnya ya gitu terus. Kemudian sangarnya ini ya, Gagah. gagah ini, kena lagi kita BK-nya 2 angka, nggak ada serinya ya. Manly ya. Oh ini jelas. Nah, memang cuman itu aja sih. Dan satu lagi, harga Wrangler Rubicon ini sangat menetap ya, nggak anjlok-anjlok sembarangan ya. Nggak rugi lah kita beli mobil mahal ya, jadi nggak jatuh. untuk investasi bisa lah ya. Kalau kita bandingkan dengan Ferrari, Lamborghini pun kalau bisa kita beli itu Iya. jatuhnya setengah harga mungkin ya kan. 1 tahun bisa 2 miliaran itu ruginya ya. Benar. Nah, jadi itu dia review singkat dari saya dan Bos BK ya, Bos Bogel. Yang berkarisma. Ya, yang katanya sendiri tadi, kita nggak bilang. Apanya sendiri tuh? Yang karisma. Nah, jadi kalian jangan lupa like, subscribe, ataupun ada teman kalian yang mau beli Wrangler Rubicon, kalian bisa share video ini ke teman kalian yang mau beli itu, ataupun kalian kalau berbaik hati nih, share videonya ke teman-teman kalian semua, ataupun ya di Instagram lah sedikit ya. Di up lah ya, biar kami makin semangat. dan makin rame ya. Nah, itu dia review dari kami. See you to next video.